Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Afifah Fauzia Arman, salah satu mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju dari cabang Belopa dengan nomor NIM 18098110018, Periodik Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang metodologi penelitian. Yang pertama, pengertian metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sedangkan metode penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada post-positivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasilnya lebih menekankan makna daripada generalisasi. Perbedaan karakteristik penelitian. Yang pertama, ruang lingkup tujuan. Kualitatif bersifat menguji teori, sedangkan kualitatif menemukan teori. Ruang lingkup data. Kuantitatif disebut dengan kuantitatif, sedangkan kualitatif disebut dengan deskriptif atau kualitatif. Ruang lingkup sampel. Kuantitatif besar, sedangkan kualitatif kecil. Ruang lingkup analisis. Kuantitatif bersifat deduktif, sedangkan kualitatif bersifat induktif. Ruang lingkup instrumen penelitian. Kuantitatif bersifat menggunakan angket, sedangkan kualitatif menggunakan peneliti sebagai instrumen. Ruang lingkup usulan desain. Kualitatif bersifat hipotesis, dirumuskan dengan jelas, sedangkan kualitatif tidak dirumuskan dengan hipotesis. Ruang lingkup desain. Kuantitatif bersifat spesifik, sedangkan kualitatif bersifat umum dan fleksibel. Ketepatan penggunaan metode kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif, yang pertama, masalah titik tolak penelitian sudah jelas. Yang kedua, ingin mendapatkan informasi yang luas dari populasi. Yang ketiga, menguji keraguan atas teori. Yang keempat, menguji hipotesis. Ketepatan penggunaan metode kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, kuantitatif, yaitu satu, masalah titik tolak penelitian sudah jelas. Yang kedua, ingin mendapatkan informasi yang luas dari populasi. Yang ketiga, menguji keraguan atas teori. Yang keempat, menguji hipotesis. Sedangkan kualitatif, yang pertama, masalah titik tolak penelitian belum jelas. Yang kedua, memahami makna di balik data yang terlihat. Yang ketiga, mengembangkan teori. Yang keempat, memastikan kebenaran data. Penggunaan metode kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan. Yang pertama, penelitian pada objek sama dengan tujuan yang berbeda. Yang kedua, digunakan secara bergantian. Yang ketiga, hanya sebatas teknik pengumpulan data. Yang keempat, memahami kedua metode tersebut secara bersamaan. Selanjutnya, landasan teori, yaitu kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis. Yang pertama, pengertian teori. Menurut Kerlinger 1978, teori adalah seperangkat konstruk atau konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistemik melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Sedangkan Cover dan Schindler 2003, teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Menurut Sugiono 2015, teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Deskripsi teori. Uraian sistematis tentang teori (dan bukan sekadar pendapat pakar atau penulis buku). Bentuk-bentuk hipotesis.
hipotesis satu hipotesis deskriptif, yang kedua hipotesis komparatif, yang ketiga hipotesis asosiatif. Fungsi teori. Yang pertama menjelaskan, yaitu mempertajam ruang lingkup variabel yang akan diteliti. Yang kedua meramalkan, merumuskan hipotesis, dan menyusun instrumen penelitian. Yang ketiga kontrol, membahas hasil penelitian sehingga selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah. Kerangka berpikir menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Karakter kerangka berpikir yang baik. Satu menjelaskan variabel yang akan diteliti. Yang kedua menjelaskan hubungan antar variabel. Yang ketiga menjelaskan sifat hubungan antar variabel. Proses penelitian kuantitatif yaitu pertama rumusan masalah, landasan teori, perumusan hipotesis, pengumpulan data. Di pengumpulan data terbagi menjadi dua, yaitu populasi dan sampel, dan penyebaran instrumen. Terus analisa data menuju ke kesimpulan dan saran. Selanjutnya skala pengukuran dan instrumen penelitian. Instrumen penelitian dan cara menyusun instrumen. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk memperoleh dan mendapatkan informasi atau data. Cara menyusun instrumen. Yang pertama, menetapkan variabel yang akan diteliti. Yang kedua, variabel yang diteliti diberikan definisi operasional. Yang ketiga, tentukan indikator variabel. Yang keempat, pertanyaan atau pernyataan memuat indikator. Bentuk-bentuk instrumen. Yang pertama, angket atau kuesioner. Yang kedua, observasi. Yang ketiga, wawancara. Yang keempat, gabungan. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang mempunyai indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dinyatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Ghazali dalam Pak Pramono 2013-12. Macam-macam skala. Yang pertama skala Likert, yang kedua skala Goodman, yang ketiga semantik referensial, yang keempat rating skala. Skala Likert. Skala Likert adalah dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial yang berbentuk kata-kata dengan gradiasi positif sampai negatif. Yang pertama sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju, atau sangat baik, baik, tidak baik, sangat tidak baik. Yang kedua, skala Goodman. Skala Goodman adalah skala pengukuran yang hanya menggunakan dua alternatif jawaban atas pertanyaan ataupun pernyataan. Contoh, bagaimana perasaan Anda menggunakan produk ini, senang atau tidak senang. Yang ketiga, semantik diferensial. Semantik diferensial adalah bentuk pengukuran pertanyaan maupun pernyataan yang jawaban positif dan negatifnya tersusun dan berada pada satu garis kontinun. Selanjutnya teknik pengambilan sampel. Yang pertama, probability sampling dan non-probability sampling. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Penentuan ukuran sampel menurut Roscoe adalah yang pertama, ukuran sampel layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500 orang. Bila sampel dibagi dalam kategori, maka jumlah sampel setiap kategori minimal 30. Jika dalam penelitian akan melakukan analisis integrasi ganda, maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel. Demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.